Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Christian Kustedi. Ternyata jadi seorang YouTuber tuh nggak gampang loh teman-teman. Kemarin saya udah syuting video kedua saya. Syutingnya 3 jam. Gagal total dong, nggak kepake, padahal Misi, udah diedit. Pak. Mau minta tanda tangan ya, Pak? Pak, lagi apa sih, Pak? Pak, aku mau tanya deh, Pak. Kok kita jual panci tuh banyak banget sih, Pak? Emang bedanya apa, Pak? Ada yang mahal, ada yang murah. Emang bedanya mahal sama murah tuh apa sih, Pak? Terus beda bahannya, beda kualitasnya atau gimana sih, Pak? Terus kenapa steamer itu tuh bolong-bolong? Aku bingung banget. Ini deh, Sari. Kamu ikut saya deh, yuk. Oke, Pak. Kita belajar panci sebentar. Panci. Gimana teman-teman? Bagus nggak intronya barusan? Kita bikin intro 10 detik doang itu habis 1 jam loh. Oke, selamat datang kembali di Dapur Dus-Dusan. Nah, kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dunia perpancian. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya, monggo. Pertanyaan pertama. Jadi jenis-jenis panci itu apa aja, Pak? Panci itu setidaknya depan saya ini aja ada 10 jenis. Nah, saya akan bahas dari yang model paling basic dulu, yaitu yang pertama saucepan. Itu modelnya seperti yang ini. Jadi dia diameternya nggak terlalu besar, dia juga punya dinding rata. Biasanya di sini saucepan ini digunakan buat masak apa? Ya, masak mie rebus, bikin sop yang porsinya juga buat ukurannya kecil. Terus sesuai namanya untuk bikin saus. Jadi bikin saus-sausan di sini. Nah, itu jenis yang pertama, saucepan. Jenis yang kedua itu sautepan seperti ini. Ciri-cirinya kalau dilihat kan ya dia tidak begitu tinggi dindingnya, dan dindingnya ini dia sedikit melandai gitu. Jadi ini kalau lagi tumis-tumis gampang pakai ini. Kita sebut aja dia panci tumis. Jenis ketiga adalah frying pan. Frying pan itu sesuai namanya untuk menggoreng. Diameternya ada yang kecil, ada yang besar, tapi secara fungsi sama, dia untuk menggoreng. Dan kemudian jenis keempat adalah wok atau kuali atau wajan. Jadi wok itu biasanya dia lebih besar diameternya. Dindingnya tinggi dan sedikit melengkung seperti ini. Dan wok juga ada yang menggunakan handle, ada juga yang woknya seperti ini. Nah, ini juga bahannya stainless. Ini juga wok. Ini diameter 32 cm. Jenis berikutnya, nah ini favorit saya adalah grill pan. Nah, grill pan itu seperti ini. Biasanya shape-nya itu kotak dan di tengahnya ini ada teksturnya. Tekstur ini ada manfaatnya nih. Jadi kalau kita lagi grill atau manggang daging, minyaknya kan turun. Minyaknya itu bisa mengalir lewat got-got ini. Jadi nggak numpuk di bawahnya. Dan tentu ya dagingnya juga jadi lebih kece karena ada teksturnya kan. Ini juga contoh grill pan. Wah, ini mantep. Dia ada beberapa sekatnya, jadi bisa masak barengan. Dan ada juga teksturnya beda-beda. Jadi ini di dagingnya akan kebentuk tekstur seperti ini. Jenis yang keenam itu adalah stock pot. Kebetulan sih saya cuma ada sampelnya yang ini, stock pot. Tapi biasanya size-nya lebih gede. Ada yang segini, ada juga yang mau gede banget segini. Biasa ini digunakan buat masak dalam jumlah besar untuk waktu yang lama. Seperti bikin kaldu contohnya. Kemudian nomor 7 yaitu pressure pan. Atau di Indo sangat populer dikenal dengan panci presto. Ini contoh dari home cook presto. Size-nya besar, ada yang 6 liter, ada yang 7 liter, ini 8 liter ada. Ini bisa digunakan untuk masak daging segala macam dengan lebih cepat dan lebih empuk. Nomor 8 itu adalah Dutch oven. Lebih gampang dikenal sebagai panci sayur. Itu modelnya yang ciri-cirinya dia ada kupingnya nih dua nih, kanan kiri. Size-nya ada yang kecil seperti ini, ada yang gede, jadi tergantung kebutuhan masing-masing.
Nomor 9 itu adalah panci yang sangat diincer sama emak-emak, yaitu double pan. Nah, tentu yang paling populer brandnya adalah Happy Cow. Double pan ini ya keunggulannya selain di dalamnya ini bisa buat ngegrill juga, keunggulannya masaknya bisa dua sisi. Jadi habis kita taruh sini, kita balik-balik tanpa harus repot-repot gitu. Dan karena dia ditutup ya matangnya lebih cepat. Dan yang terakhir adalah steamer. Steamer itu contohnya ini. Ciri-cirinya ya seperti ini ya teman-teman. Ada bolong-bolongnya yang umum digunakan untuk masak apa? Somai, dimsum. Terus ukurannya pun juga ada banyak. Dari kecil sampai besar tergantung kebutuhan di keluarga Anda. Teman-teman sambil nonton jangan lupa subscribe ke video ini dan komen panci mana yang Anda paling suka. Karena komen yang paling menarik akan saya kirimin satu panci gratis. Pertanyaan kedua. Oh, banyak juga, Pak. Terus bahan dan materialnya apa aja, Pak? Bahan yang paling umum digunakan itu ada dua. Yang pertama aluminium dan yang kedua stainless. Aluminium dan stainless itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi yang paling terkenal aluminium karena memang harganya lebih terjangkau dan mudah ditemukan di mana aja. Kalau yang stainless steel, dia selain lebih kokoh, ciri-cirinya ya tentu permukaannya sangat-sangat menyilaukan. Juga lebih cepat menghantarkan panas, lebih eksklusif. Keunggulan utamanya adalah stainless steel itu tidak merubah rasa, tidak merubah warna. Jadi walaupun harganya lebih premium, tapi sebanding kok dengan kualitas yang Anda dapatkan. Nah itu tadi materialnya. Coatingnya sendiri ada beberapa jenis. Kalau zaman dulu kan orang tahu itu mungkin cuma teflon aja yang non-stick. Kalau zaman sekarang nih banyak. Jadi ada yang marble, ada yang granit, pakai tekstur granit, ada juga yang seramik. Anda bisa pilih sesuai mana selera Anda. Pertanyaan ketiga. Oh, gitu. Terus Pak, panci yang cocok buat aku yang mana, Pak? Tergantung budget dan kebutuhan Anda. Tapi secara umum saya bisa kasih beberapa rekomendasi. Yang pertama, kalau budget Anda mungkin di angka 200-300 ribu dan kebutuhannya juga tidak terlalu heboh untuk keluarga kecil, papa, mama, anak 1 atau 2 bisa menggunakan produk yang ini. Rekomendasi yang kedua, kalau memang Anda sudah lebih sering di dapur, juga keluarga di rumah mungkin ya 5-8 orang, butuh perlengkapan yang lebih komplit. Rekomendasi dari saya adalah 2 produk ini. Yang pertama, ini. Dan yang kedua, ini. Rekomendasi ketiga, bagi para jomblo, para anak kos, nggak perlu yang ribet-ribet, nggak perlu yang bikin kamar kosnya penuh, tapi cukup dengan paket-paket yang basic aja. Seperti ini. Rekomendasi yang keempat, kalau Anda seorang party boy atau party mom, kerjaannya, hobinya, suka ngundang orang, keluarga, teman-teman ke rumah, rame-rame, masak, makan bareng. Anda perlu bukan cuma yang lengkap paketnya, tapi juga perlu yang kapasitasnya besar-besar. Rekomendasi saya adalah ini. Atau ini. Atau ini. Rekomendasi saya yang kelima, ini untuk Anda yang masak bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk tamu, tapi untuk berbisnis. Jadi siapa tahu Anda punya usaha home cooking, jual-jualan, masakan. Saya akan kasih beberapa rekomendasi untuk Anda. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Dan yang ketiga adalah ini. Awas nggak beli. Teman-teman sambil nonton jangan lupa subscribe ke video ini dan komen panci mana yang Anda paling suka. Karena komen yang paling menarik akan saya kirimin satu panci gratis. Pertanyaannya habis. Oke teman-teman, sekian video saya. Semoga video singkat ini bisa
mengatasi kegalauan Anda dalam dunia perpancian. Anda bisa lebih yakin mau beli panci yang mana, set yang mana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.